warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anatun Haliyah dan rekan saya Siti Komariah. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi internal audit mengenai perencanaan audit. Perencanaan audit berdasarkan standar kinerja 2200 tentang perencanaan penugasan bahwa audit internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan setiap perencanaan untuk penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan juga alokasi sumber daya. Jadi, tujuan dengan adanya perencanaan audit adalah merancang pendekatan audit yang akan dilaksanakan agar memberi jaminan bahwa audit yang akan dilaksanakan tersebut bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Tahapan dari perencanaan audit itu sendiri terdiri dari pemilihan auditor, perencanaan penugasan, dan juga survei pendahuluan. Siklus kerja audit. Siklus kerja audit ini ada 4. Yang pertama ada rencana audit, yang kedua ada pelaksanaan audit, yang ketiga ada penyajian hasil audit, dan yang terakhir ada peninjauan kembali hasil audit. Nah, yang pertama ini ada rencana audit yang merupakan upaya menerjemahkan strategi bisnis atau merencanakan audit yang berupa pemetaan risiko dan pengendalian, penetapan strategi audit, dan penyusunan program audit. Yang kedua, pelaksanaan audit merupakan implementasi dari program audit, yakni merealisasikan jadwal kerja dan melaksanakan pemeriksaan audit. Yang ketiga, penyajian hasil audit yang merupakan penyampaian konfirmasi temuan kepada pihak klien atau auditor hingga penyajian laporan hasil audit kepada auditor dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada peninjauan kembali hasil audit, yang merupakan aktivitas evaluasi atau review terhadap tindak lanjut audit yang harus dijalankan oleh auditor. Pemilihan auditor. Pemilihan auditor ini ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi audit universe, yang merupakan kumpulan dari semua auditable unit atau unit yang layak menjadi auditor tersendiri. Misalnya, proyek, struktur organisasi, aset, dan kegiatan. Yang kedua, menetapkan faktor risiko dan skala prioritas. Faktor risiko ini adalah kriteria yang digunakan untuk menggambarkan kondisi risiko yang ada dalam suatu instansi. Misalnya, bagaimana sistem pengendalian internalnya atau bagaimana sifat transaksinya. Yang ketiga, ada pemberian skor dan peringkat. Yang selanjutnya, auditable unit diberikan skor skala 1 sampai 5. 1 untuk menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 untuk menunjukkan risiko paling tinggi. Dan yang terakhir, pemilihan auditor. Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Kemudian ada persiapan penugasan audit. Persiapan penugasan audit ini ada 6. Yang pertama, penerbitan surat tugas. Penerbitan surat tugas ini memiliki fungsi, yaitu sebagai pemberitahuan kepada auditor bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di unit tersebut. Yang kedua, koordinasi dengan audit yang lain. Koordinasi dengan audit lain ini akan bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Yang ketiga, ada pemberitahuan kepada auditor. Komunikasi dengan auditor sebelum dilaksanakan penugasan lapangan sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena hal ini akan memberikan audit waktu untuk mempersiapkan hal yang diperlukan selama penugasan. Yang keempat, pengumpulan informasi umum. Satuan kinerja audit intern perlu melakukan koordinasi rencana audit dan pengumpulan serta penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Yang kelima, ada penyusunan rencana penugasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana penugasan. Yang pertama, melakukan koordinasi tim. Yang kedua, menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menyusun format, baik bentuk maupun isi laporan yang diinginkan. Dan yang terakhir, ada penyiapan program audit, di mana tim auditor perlu menyusun isi program audit meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, mengenai survei pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Komariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komaria selaku pemateri kedua. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang survei pendahuluan. Di mana dalam internal audit, survei pendahuluan dalam audit internal adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat mengetahui kerumitan operasi yang diaudit pada saat audit mulai dilakukan. Sebagaimana yang kemudian mereka ketahui pada saat audit telah selesai, secara sederhana survei pendahuluan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai objek tertentu tanpa melakukan verifikasi secara rinci. Baiklah, selanjutnya dalam survei pendahuluan itu ada langkah dasar survei pendahuluan, di mana dalam langkah dasar survei pendahuluan dapat menjadi sarana yang baik untuk menganalisis karyawan dan sistem. Namun, bisa juga menjadi sebuah pencarian yang tidak beraturan. Auditor internal harus memastikan bahwa waktu dan upaya yang dihabiskan untuk survei pendahuluan itu harus bisa produktif. Di mana dalam langkah dasar survei pendahuluan itu ada 8. Yang pertama yaitu melakukan studi awal, dan yang kedua itu pendokumentasian, dan yang ketiga itu bertemu klien, dan yang keempat itu mendapatkan informasi dan bukti, dan yang kelima itu pengamatan, dan yang keenam itu penentuan resiko, dan yang ketujuh pembuatan bagan alir, dan yang terakhir pelaporan. Adapun dari kedelapan itu, yang pertama itu melakukan studi awal. Nah, dalam melakukan studi awal itu, seorang auditor dilakukan mencakup penelaahan atas kertas kerja yang tahun sebelumnya, temuan audit, bagian organisasi dan dokumen lain yang akan membantu untuk lebih memahami subjek audit. Studi awal ini dilakukan oleh Dikator Pusat, meskipun banyak auditor internal saat ini mengakses sebelum dapat menunjukkan pendekatan yang dilakukan auditor lain atas penugasan tersebut. Nah, yang kedua itu pendokumentasian. Dalam pendokumentasian itu mencakup beberapa langkah yang mengarah pada pertemuan awal antara auditor dengan manajer klien. Dalam pendokumentasian itu, pembuatan daftar pengingat dan daftar isi awal kertas kerja harus melakukan beberapa hal yang dilakukan saat pendokumentasian. Dan yang bertemu klien itu, dan yang nomor 3 itu dalam pertemuan klien itu dengan manajer klien memberi peluang bagi auditor untuk menjelaskan tujuan pendekatan audit yang akan dilakukan. Beberapa situasi auditor justru ingin membahas keseluruhan peran audit internal dan organisasi. Dan yang keempat itu untuk mendapatkan informasi dan bukti, seharusnya itu harus melakukan dengan cara wawancara, di mana untuk melakukan wawancara yang sukses didasarkan pada penerapan seksama dengan 6 langkah. Yang pertama itu harus dengan cara persiapan, penjadwalan, pembukaan, pelaksanaan, penutupan, dan pencatatan. Dalam mendapatkan informasi itu dengan cara mendapatkan dan mengumpulkan bahan bukti, survei pendahuluan akan berlangsung lancar dan sistematif jika auditor internal memiliki pandangan yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dalam kebanyakan audit informasi yang penting. Dan yang kelima itu pengamatan. Dalam suatu pengamatan, dalam arti umum itu terus dilakukan selama survei pendahuluan, mulai mengamat yang gigih untuk tanya jawab yang cerdas supaya dalam audit internal itu mampu melaksanakan dengan baik. Dan yang keenam itu penentuan risiko, di mana dalam penentuan risiko seorang auditor harus menemukan tujuan dan sasaran standar dan juga menilai kontrol untuk mencapai tujuan-tujuan supaya bisa mengevaluasi risiko serta menentukan kontrol untuk meminimalkan risiko, dan juga dalam membuat penentuan risiko secara sistematik. Dan yang ketujuh itu pembuatan bagan alir, di mana dalam pembuatan bagan alir bagan alir itu meskipun dalam mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan seni, namun umumnya lebih bersifat seni. Pembuatan bagan alir itu yang formal seharusnya distandarisasi dalam departemen audit. Semua auditor harus menggunakan bentuk yang sama dan mengikuti instruksi dasar yang sama. Tidak semua bagan alir terperinci formal dan ekstensif. Dan yang terakhir itu pelaporan. Dalam sebuah pelaporan, selama penelaahan hasil-hasil survei dengan manajemen pelaporan, temuan positif dan negatif bisa jadi kondusif bagi hubungan auditor klien.
Baik, selanjutnya dalam survei pendahuluan yaitu ada tujuan, sasaran, dan standar, di mana dalam tujuan, sasaran, dan standar itu selama survei pendahuluan, auditor internal harus menentukan tujuan aktivitas yang didasari tujuan audit yang akan ditetapkan selanjutnya, melainkan tujuan-tujuan aktivitas itu sendiri. Jika itu tidak bisa dipahami dengan baik, maka audit bisa kehilangan manfaatnya. Mendapatkan gambaran aktivitas yang tepat dan kesesuaian, misalnya dengan sasaran strategis perusahaan, merupakan profesionalisme auditor internal. Selanjutnya yaitu kontrol-kontrol untuk mencapai tujuan, di mana dalam suatu survei pendahuluan, jika tujuan, sasaran, dan standar telah diidentifikasi dan disepakati selama survei pendahuluan, langkah selanjutnya adalah menentukan kontrol apa atau yang seharusnya diterapkan untuk memastikan bahwa hasil-hasil yang diinginkan akan dicapai. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang penyusunan program audit, di mana penyusunan program audit itu untuk penyelesaian pekerjaan lapangan yang lebih mendalam untuk tahap penting agar pemeriksaan manajemen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tahap penyusunan program audit dilaksanakan setelah tahap persiapan pendahuluan dan penelitian mendalam. Tahap audit mendalam disebut pula dalam istilah penyelesaian pekerjaan lapangan. Adapun dalam penyusunan program audit yaitu menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan audit, metodologi audit, dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan. Dan yang kedua itu mengidentifikasi dan mendokumentasi prosedur-prosedur audit yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga itu memudahkan supervisi dan review. Dan yang keempat itu membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup dapat diandalkan dan relevan untuk mendukung opini, pernyataan pendapat, atau simpulan audit serta mencapai tujuan audit. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan program audit, di mana dalam langkah-langkah penyusunan program audit itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam penyusunan program audit, yang pertama itu harus memahami istilah baku, di mana cara memahami istilah baku itu harus dengan cara auditor harus mempunyai pemahaman yang bagus terhadap istilah-istilah baku, terutama yang berkaitan dengan teknik prosedur audit. Dan yang kedua itu menetapkan pendekatan audit, dan yang ketiga itu audit kinerja bersifat fleksibel dan membutuhkan kreativitas. Adapun yang kedua yaitu pendekatan hasil. Pendekatan audit ini berfokus pada penilaian hasil yang dicapai dikaitkan dengan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini diterapkan jika kriteria yang tepat tersedia untuk menilai mutu, jumlah, dan biaya dari output. Dan seterusnya itu yang nomor 3, memfokuskan pada pembuktian kriteria audit yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penyusunan program pengujian terinci dibatasi dari hal-hal di luar kriteria atau hal-hal yang kurang penting. Dan yang keempat itu menetapkan prosedur audit yang tepat, di mana dalam menetapkan prosedur audit yang tepat sebagai bagian dari program pengujian terinci prosedur audit yang baik harus, yang pertama itu berkaitan dengan tujuan dan kriteria audit. Yang kedua itu dinyatakan dengan jelas dan rinci secara memadai sehingga dapat dimengerti oleh auditor. Dan yang keempat itu disusun secara logis sehingga audit dapat dilaksanakan dengan secara efisien berbentuk metode pengumpulan bukti yang efisien tanpa pengujian yang berlebih di samping mempertimbangkan audit terkait sebelumnya. Dan yang kelima itu menetapkan formal audit, di mana konsep program pengujian terinci disusun oleh ketua tim audit yang bersangkutan program audit terinci. Baiklah, yaitu selanjutnya adalah Control Sales Assessment, di mana Control Sales Assessment atau QSA itu adalah merupakan sebuah proses audit awal untuk perbaikan pengendalian internal yang sedang berjalan. Adapun itu, internal auditor harus mengunjungi area operasi dan melakukan review audit internal secara formal. Dalam QSA, internal auditor bekerja dengan anggota kelompok dari beberapa area operasi perusahaan. Untuk apa? Untuk memberikan arahan kepada mereka untuk mengevaluasi prosedur pengendalian saat ini dan juga kemudian untuk menggunakan hasil review dalam memperbaiki pengendalian internal. Mungkin dari itu penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.